bulan. Jadi gini, di Indonesia ada istilah guru honorer. Guru honorer itu guru yang digaji 300.000 atau 78 ringgit. Itu nggak apa-apa lah menjadi kulit sawit. Uangnya cukup besar juga kan. 25 juta, wow. Kalau gitu aku maulah jadi guru ya. Tak berapa starting gaji guru space grade. Gaji diorang ni ketiga termahal selepas doktor dan engineer. Jujur ya, saya paling heran dengan Kementerian Pendidikan di Indonesia. Anak-anak di Indonesia itu memiliki minat baca dan minat belajar yang rendah. Begini loh pemandangan sekolah di Malaysia. Ini Malaysia ternyata pernah mengimpor guru dari Indonesia karena Kenapa orang luar negeri tak mau kuliah ke Indonesia? 128 tahun. Jadi, kita itu 128 tahun tertinggal dengan negara. Aku lanjut ke perguruan tinggi dan bahkan ajaibnya setelah aku sekolah di perguruan tinggi Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap semangat dan jangan lupa untuk berpikiran positif. Oke teman-teman, nah di sini ada dianya dulu seorang guru di Indonesia ya. Guru adalah profesi yang sangat mulia ya, mengajari murid-murid hingga sampai berjaya. Sekarang dia itu sudah beralih profesi dan bekerja ke Malaysia. Aduh, wow, jauh sekali ya lompatnya daripada seorang guru di Indonesia sekarang menjadi buruh kerja di kelapa sawit di Malaysia ini. Kenapa ya boleh langsung lompat profesi seperti itu? Nanti kita dengarkan bagaimana kisahnya. Sebenarnya ada banyak ya saya reaksikan itu hari dulunya dia seorang guru honorer di Indonesia, tapi gajinya itu sedikit, tidak mencukupi untuk kehidupan dia. Jadi mereka memilih menjadi TKI ke Malaysia ataupun keluar negara lainnya. Bahkan katanya ada yang digaji 3 bulan 1 kali. Itu pun sekitar 300 sampai 600 ribu. Bayangkan mau makan apa itu ya, kurang lebih 60 ringgit sampai dengan 200 ringgit untuk 1 bulan tau. Pening tak tuh? Nak makan apa kan kalau untuk 1 bulan macam itu. Oke teman-teman, kita dengarkan kisahnya, nanti kita akan bahas ya. Oke, dan kita akan bahas di video ini tentang juga pendidikan. Ini kan salah satu faktor yang sangat utama. Anyway, kenapa gaji guru 300.000 rupiah per bulan? Jadi gini, di Indonesia ada istilah guru honorer. Guru honorer itu guru yang digaji tidak tetap, tapi digaji dengan jumlah jam dia mengajar. Jadi berdasarkan waktu. Contohnya aku diupah 15.000 rupiah per jam, sekitar 4 ringgit lah ya. Namun aku cuma bisa mengajar 5 jam saja seminggu. Berarti aku masuk sekolah itu sekitar 3 hari dalam seminggu. 5 jam dikali 15 sama dengan 75.000. Dikali 4 minggu dalam sebulan artinya 300.000 atau 78 ringgit. Jadi gitu. Makanya untuk menutupi kosnya, seringnya kita sebagai guru kadang kita jualan kue, es dan sebagainya untuk menambah penghasilan. Kalau aku biasanya jadi buruh kasar di luar jam pembelajaran, dan itu menurutku akan mengurangi fokus sekali dalam mengajar. Seperti naik motor sambil main HP, tidak efektif. Tapi sekarang sudah lebih baik sih, walaupun jadi kulit sawit, dan aku tidak akan menyalahkan siapapun dalam hal ini. Gagal artinya melakukan kesalahan. Menyalahkan pihak lain atas kegagalan kita adalah tindakan pengecut yang tidak bertanggung jawab. Karena kitalah yang memegang kendali. So, nggak apa-apalah menjadi kulit sawit. Uangnya cukup besar juga kan. Wah, cantik sangat ya lukisannya. Tadi katanya gaji dia tuh sebagai guru honorer ataupun guru ganti ataupun guru kontrak ya, kontrak. Jadi gajinya cukup miris lah ya, 78 ringgit bukan 1 hari kan. Kalau di Malaysia ini boleh je dapat 1 hari 78 ringgit. Ini untuk 1 bulan.
Rp300.000. Jadi rasa kurang berbaloi kan, dengan kehidupan di sana pun banyak yang tak dapat bantuan, tak ada subsidi. Jadi kita harus tahan-tahankan juga ya, dan mencari alternatif untuk bekerja yang lainnya, contohnya jualan. Tapi dia memutuskan meninggalkan gurunya itu, profesi guru di Indonesianya, dan dia datang ke Malaysia untuk menjadi buruh kelapa sawit ya, bekerja ya di Malaysia ini. Oke, nah banyak sebenarnya kisah seperti ini ya. Daripada mereka dibayar itu pun tidak layak menurut saya, lebih baik mereka mencari peluang yang lainnya, walaupun ya menjadi buruh keluar negara ya, untuk menghidupi dirinya dan keluarganya di kampung. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Jangan pernah berani-berani menghina Malaysia. Mereka nggak sibuk pencitraan, tapi warganya bisa hidup lebih layak. Gaji tinggi, biaya hidup ringan. Kita gaji pas-pasan, harga kebutuhan makin gila. Sebenarnya kalau mau maju itu pertama juga daripada diri kita sendiri ya. Mentaliti rakyat kena ubah ya. Pendidikan, banyak hal lah ya, terutamanya daripada diri masing-masing setiap individu. Netizennya juga jangan mudah terpancing ya, mau belajar, mau berubah ya, jangan asik di dalam tempurung saja. Kalau mau perubahan begitu dulu ya. Oke, baru nanti membicarakan skala yang lebih besarnya lagi. Nah, menurut saya begitu. Oke, kita lanjut. Anggota DPR RI sebut gaji ideal guru di Indonesia sebesar 25 juta. Apa? 25 juta? Wow. Kalau gitu aku maulah jadi guru ya. Kan aku memang guru. Aku sarjana pendidikan loh, gini-gini loh, guru aku ini. Tapi berhenti karena gajinya kecil. Saya sih setuju kalau guru di Indonesia itu gajinya 25 juta. Ideal banget. Asalkan gurunya itu memenuhi kualifikasi. Gurunya itu bukan guru yang goyang-goyang. Bukan guru yang TikTok kan. Bener-bener mengajarkan sesuatu yang baik untuk anak didiknya. Begitu, yang berkualitas, gurunya pinter, cemerlang ya. Karena apa? Karena guru itu sudah mencetak para pemimpin di negeri ini, mulai dari presiden sampai orang bawah, itu guru yang menghasilkan. Tapi ya gitu, guru yang benar-benar bagus, bukan guru-guru yang acak adul kayak gitu. Karena melihat zaman sekarang itu kualitas murid yang berantakan itu dihasilkan dari guru-guru yang berantakan juga. Karena apa? Banyak guru-guru sudah yang tidak mementingkan moral. Contohnya ini, sekarang musim perpisahan. Itu perpisahan sekolah itu sudah ngawur pesta-pesta itu. Aduh, goyang-goyang segala macam itu. Itu guru apa itu namanya? Macam apa itu guru itu, Aduh, kok mengizinkan muridnya melakukan hal-hal yang buruk kayak gitu. Aduh. Guru nggak patut dicontoh itu. Kalau guru yang bagus, saya setuju 25 juta. Kalau nggak bagus, udah ngapain? Gimana? Kalian setuju nggak? Apa kata Pak DPR ini? Guru 25 juta gajinya sebulan. Setuju sih, setuju. Wow, gaji guru 25 juta per bulan. Kenyataannya gimana guys? 250.000, 2.500.000. Tahu tak berapa starting gaji guru space grade? Gaji diorang ni ketiga termahal selepas doktor dan engineer. Starting gaji adalah 2.188 dan kenaikan tahunan lebih kurang 200. Rasanya berbaloi tak gaji itu dengan berkhidmat sebagai seorang guru? Juru rawat di Indonesia nih, jangankan 14.000 ringgit beda, 5.000 ringgit aja dah alhamdulillah kali lah beda. Sebab di Indonesia ini susah cari kerja terus gaji kecil. Masalah juga di Indonesia, jadi kerjanya tuh adalah gajinya sedikit, rapel pula, gajinya 3 bulan sekali engkau dibayar. Jadi kalau bisa 3 bulan sekali dibayar tuh makan sehari-hari macam mana sih? Dia tak makan beda, dia cuma minum aja. Bukan pinjol sih. Gaji guru antara Indonesia dan Malaysia itu ternyata jauh banget. Kasarnya itu antara bumi dan langit. Perbedaan gaji guru di Indonesia dan juga di Malaysia. Karena seperti yang kita tahu dan sudah banyak orang bahas, pembagian gaji guru honorer Di Indonesia 750.000, alhamdulillah deh. 500.000, 800.000. Nah, sedih. Orang tua ya. Ini mereka udah mengabdi berapa tahun kayaknya dari wajahnya. Ini masih muda nih. 150.000. Kecil banget.
Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan. Karena Yang suka bersih-bersih di kantor juga dikasih meskipun gak banyak. Wow, 225.000 itu kalau dikonversi ke ringgit itu sekitar 70 ringgit gitu Gi. Dalam 1 bulan kita bisa ambil kesimpulan nih rata-ratanya di sekitaran 300 ribuan gitu. 300.000 itu mungkin sekitar 120 ringgitan atau 110 ringgit gitu dalam 1 bulan. Titik fokus buat pemerintah, perbaikan buat pemerintah Indonesia biar lebih bisa memperhatikan kesejahteraan para guru-guru di Indonesia, terutama guru honorer. Jadwal tanggal gaji guru 2023 daripada grade DG 23 ini tuh sampai DG 54. Oh, mereka ada kelas-kelasnya ya gitu. Ada gaji grade gaji itu kayak D40. Jadi semakin ke atas, semakin tinggi, semakin gede gitu gajinya. Tuh G29. Gaji maksimum, gaji minimum 1.600. 1.000 dong, kira yang paling kecil aja 1.698 itu sekitar 4 jutaan Ki. 5 jutaan itu paling kecil, bahkan maksimumnya mereka bisa di angka 8.000 ringgit. Hampir 9.000. Untuk Anda semua, 13.000 ringgit. gaji guru akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai akademik dan pengalaman mengajar. Guru yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman mengajar yang lebih banyak mungkin akan memperoleh gaji yang lebih banyak berbanding dengan guru baru yang masih dalam tempoh percubaan. Di kita berbeda. Orang tua aku udah bekerja dari tahun 95 sampai sekarang, dan beliau baru tadi gue ngomong gajinya totalnya tuh kalau sama tunjangan segala macam sekitar 10 juta atau mungkin sekitar 3.000 ringgit. Itu yang udah bekerja dari tahun 95. Udah puluhan tahun. Sedih banget. Belum lagi ibu aku juga merupakan seorang guru, tapi beliau merupakan guru honorer yang beliau udah bekerja udah lama banget. Ingat waktu gue belum bisa berjalan, beliau udah mulai bekerja sebagai guru gitu. Dan sekarang gaji beliau cuma 1,5 juta di umur aku yang udah menginjak 28 tahun. Cerita aku gak tahu bakal bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, tapi ibu aku yakin meskipun dengan uang pas-pasan aku lanjut ke perguruan tinggi. Dan bahkan ajaibnya setelah aku sekolah di perguruan tinggi aku bisa membeli rumah baru. Orang tua aku tidak ada menjual aset sedikit pun, dan dari sana justru hidup aku jadi jauh semakin berkembang, semakin maju, dan penghasilan sekarang udah lumayan banyak dari berbagai sisi gitu. Itulah keajaibannya. Kita benar-benar berharap ada perhatian lebih dari pemerintah Indonesia, khususnya terkait gaji guru-guru honorer di Indonesia. Tadi ada wacana ya 25 juta per bulan untuk gaji gurunya, tapi itu adalah rencana saja kan, tapi kita tidak tahu itu akan dilaksanakan betul-betul atau tidak. Oke, menurut saya ya mungkin berbeda pendapat kan. Menurut saya kalau untuk gaji honorer ini kayaknya harus ada peningkatan sedikit lah ya, kasihan juga kan mereka juga termasuk guru juga. Tapi gajinya itu saya lihat wow miris-miris sekali ya. Ada yang 300.000, ada yang dibayar 3 bulan sekali. Seharusnya itu juga harus diperhatikan lah ya untuk kedepannya. Jujur ya, saya paling heran dengan Kementerian Pendidikan di Indonesia, teman-teman. Setiap kali pergantian kabinet, saya itu memiliki harapan agar pendidikan di Indonesia ini lebih maju. Tapi saya sangat kecewa sekali loh, teman-teman. Kenapa? Karena sekolah ini ya yang menjadi fondasi dasar kemajuan suatu negara ini hancur, teman-teman, hancur. Jadi pendidikan itu fondasi dasarnya. Jadi kalau rakyatnya pinter-pinter, cerdas-cerdas, itu sudah pasti negaranya maju. Jadi kalau saya lihat sistem sekolah ini, saya lihat ya, tidak mampu membuat anak didik itu menjadi lebih paham dan memiliki kesadaran. Terus juga memiliki moralitas dan etika ya. Kebanyakan sekolah itu ngedidik anaknya itu supaya
patuh, jujur, dan disiplin. Menurut saya itu kurang. Terus anak-anak itu cenderung tidak kreatif dan tidak punya inisiatif. Dan yang paling menyedihkan itu anak-anak di Indonesia itu memiliki minat baca dan minat belajar yang rendah, dan juga punya mentalitas kelas tahu kali ya. Jadi kalau dikasih suatu challenge ya, suatu tantangan ya, mereka itu gampang nyerah. Itu semua akarnya itu dari sekolahan lah teman-teman. Makanya saya itu paling mendukung kalau gaji-gaji guru itu dinaikkan ya. Menurut saya guru itu profesi paling mulia. Guru di Indonesia ini paling kesian teman-teman. Apalagi guru-guru honorer, apalagi guru-guru di daerah pedalaman, itu gajinya kecil-kecil banget teman-teman. Nah, saya lebih respect terhadap orang-orang seperti itu ya. Mereka mau berkorban demi bangsanya, tapi jarang sekali dihargai. Jadi ya, Menteri Pendidikan di Indonesia saat ini saya lihat menyedihkan sekali lah. Sampai kapan mau maju kalau sistem pendidikan ini masih dibuat itu seperti sistem pendidikan primitif. Jadi gimana mau bisa maju kalau pendidikannya itu terkebelakang teman-teman. Jadi ini saya ungkapkan curahan hati ini karena saya itu cinta Indonesia dan ingin Indonesia itu maju. Setuju gak teman-teman? Bagi kalian yang sudah nonton, saya doakan kalian semua berhasil, hoki kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam. Nah, ini pernah juga ya membahas Kokori ya, APRI. Nah, ini adalah salah satu Cina Indonesia yang betul-betul cinta negara ya, bukan sibuk mau mengurusi negara orang. Sibuk untuk berbenah diri, kita berkaca pada diri kita sendiri kan, bahwa negara kita pun banyak kekurangan. Tidak usah kita mencari-cari kesalahan daripada negara lain. Nah, ini APRI ini seharusnya boleh melihat video-video daripada abang ini ya, daripada Koko ini. Tadi katanya dia untuk kemajuan negara kita Indonesia. Nah, supaya ditingkatkan nanti untuk pendidikannya, disuruh belajar ya di Indonesia sendiri, bukan disuruhnya belajar ke Tiongkok, bukan ke China ya. Itu bedanya dengan APRI ya. Oke, kita lanjut. Kan? Ya, dulu kita ngirim dosen ke Malaysia, ya kan? Tapi sekarang kita ngirim anak-anak S2 S3 ke Malaysia. That's something wrong, Pak. Iya. Ya kan? Berarti kita tidak kemana-mana. Kata Calontong, selera orang Malaysia yang turun. Nggak tahu lagi. Something wrong. Kita memulai kampus-kampus kita mulai S2 S3 itu tahun 2000-an aja belum banyak, baru 1-2. Kalau S2 dulu LPPM yang saya ingat ya kan. Ya. Gitu. Sekarang udah berapa kampus-kampus? Ya kalau sekarang kan hampir semua sudah ada. Padahal di tahun 2000-an Malaysia semua kampus pasti ada S2 S3. Gitu. Masalahnya riset itu utamanya motor penggeraknya itu mahasiswa S2 S3. Ya. Itu saja sudah menunjukkan sesuatu yang salah. Ya. Gitu. Kita merasa sudah mendidik orang S3 kemudian dia pulang seolah-olah kita sudah siap riset, padahal kan nggak begitu. Nggak begitu. Tidak begitu. Karena not as simple as that. Yeah. Itu kan orang baru keluar dari ketiak profesornya, ya kan? Yeah. Jadi artinya pendek kata kita belum ada ekosistemnya, Mas. Ekosistem ini apa yang dilakukan Pak? Untuk kan Mas Handoko udah tahu banget nih. Ya, membangun ekosistem. Ya banyak researcher kita pulang dari sana, di sini nggak ada kerjaannya. Persis. Ya kan? Terus nomor 2 gajinya kecil. Iya, kita ini mengalami brain drain 3 kali loh dalam sejarah ya. Tahun 50-an. Karena kita terlalu nasionalis, mohon maaf sekali ya. Gitu. Kita banyak mengusir orang Belanda keluar dari kampus padahal kita belum siap. Oke. Ya, itu nasionalisme yang berlebihan ya. Persis. Tahun 60-an. Ya. Gitu, karena politik orang-orang yang dikirim ke Rusia ya, Eropa Timur ya. Nggak boleh pulang. Ya, nggak hanya Eropa Timur, Eropa Barat juga banyak waktu itu. Nggak boleh pulang. Banyak yang jadi exile. Ya. Exile ya. Ya kan? Ada yang nggak bisa pulang kan Pak? Karena akhirnya jadi exile karena politik lah ya. Politik. Yang ketiga itu atau angkatan saya, angkatan kami ini tahun 85 sampai 95 Pak Habibie ngirim 5.000 orang. Ya kan? Hanya 30% yang stay. Kawan,
Begini loh pemandangan sekolah di Malaysia. Ini adalah sekolah menengah ya. Sekolah menengahnya itu kalau kayak kita tuh SMP, SMA. Kalau mereka sekolah menengah secara umum. Nggak pisah gitu. Sekolah menengahnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Ini ada di MIS, Mutiara Integrated Secondary School. Cantik kawan. Kalau anak-anak Indonesia belajar agama Islam, maka yang diajarin pertama adalah baca tulis Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis dihafal, menafsirkan hukum-hukum di situ, kemudian memperdebatkannya. Banyak pesantren-pesantren kita yang melahirkan pendebat-pendebat, jadi agama menjadi ajang perdebatan, tetapi sedikit di antara mereka yang mengaplikasikan apa nilai-nilai dalam ajaran Islam. Oke, di sini ada tulis Indonesia wajib tiru pendidikan Malaysia ya. Oke, itu tadi adalah salah satu yang video pertama itu adalah guru gembul ya. Tiga hal yang sangat miris yang menunjukkan bahwa negara luar sebenarnya pernah belajar dari Indonesia di masa lalu. Namun sekarang kondisinya justru terbalik. Indonesia malah tertinggal jauh dari negara-negara yang dahulu pernah belajar dari kita. Yang pertama, pada tahun 1991. Jangan salah, Jepang sempat datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana cara mengelola liga sepak bola. Bayangkan, negara dengan perkembangan sepak bola yang saat ini luar biasa banget bahkan diakui dunia. Dulunya belajar soal manajemen liga dari Indonesia loh. Ini artinya Indonesia sebenarnya sudah sangat baik sejak dulu. Sayangnya tidak ada perkembangan signifikan sehingga akhirnya tertinggal. Yang kedua, pada tahun 1968, Malaysia ternyata pernah mengimpor guru dari Indonesia karena dianggap lebih kompeten dibandingkan guru mereka sendiri. Bayangkan saja, ini berarti Indonesia memiliki sumber daya manusia yang luar biasa pada masa itu, sampai dipercaya untuk mengajar langsung di negara tetangga. Dan yang ketiga, pada masa kolonial, khususnya di daerah Jawa, Indonesia sudah dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas sejak zaman Belanda. Prancis mengimpor bibit kopi dari Indonesia, terutama varietas Robusta dan Arabica. Dan petani serta ahli pertanian Indonesia juga membantu memberikan pengetahuan soal budidaya kopi ke wilayah Vietnam Selatan pada saat itu. Kenapa orang luar negeri tak mau kuliah ke Indonesia? Emang berapa jumlah mahasiswa asing yang ada di Indonesia nih? Tahun 2021 jumlahnya hanya 3.896. Jumlah segitu tuh Mbak Yu, kurang dari 1% dari total mahasiswa yang aktif. Upaya untuk menarik mahasiswa asing nih udah dilakukan dari tahun 1970-an. Tapi lebih banyak orang kuliah di Malaysia sama Singapura beda. Kenapa mahasiswa asing nih sedikit kuliah di Indonesia? Karena minim informasi, beasiswa terbatas, reputasi kampus, dan kendala bahasa. Negara Australia yang berhasil menarik mahasiswa asing kuliah di negaranya. Tapi sekarang kita ngirim anak-anak S2 S3 ke Malaysia. That's something wrong. Iya. Iya kan? 128 tahun. Kita itu 128 tahun tertinggal dengan negara-negara maju. Dibandingkan dengan negara-negara maju. Kenapa sistem pendidikan di Indonesia terus-menerus memburuk? Jadi, beberapa tahun yang lalu, ada seorang profesor dari Harvard yang melakukan penelitian terhadap siswa berusia 15 tahun di Jakarta. Dan hasilnya adalah ternyata pendidikan di Indonesia sudah tertinggal 128 tahun dibandingkan negara-negara di Eropa. Terus dampaknya apa, Bang? Dampaknya ya jangan jauh-jauh deh. Lihat aja, saat ini itu ada sekitar 10 juta Gen Z yang lagi nganggur. Kuliah enggak, kerja juga enggak. Yang padahal harusnya Gen Z itu saat ini lagi ada di masa-masa produktif. Ini kan ya ironis, men. Terus juga pada awal tahun ini, masih inget kan ketika Pak Jokowi kaget kalau ternyata tingkat sarjana di negeri ini tuh kecil banget. Bayangin men, dalam data BPS 2023, itu anak yang lagi menjalani perkuliahan hanya sekitar 10,15%. Lihat deh, lebih banyakan yang nggak punya ijazah sama sekali daripada yang kuliah, Pak. Nah, udah mau lulusan kuliahnya dikit, ditambah lagi pejabat pendidikannya bilang kalau seandainya kuliah itu kebutuhan tersier. Like, man. Culture shocknya itu adalah para pemuda di sana. Kenapa saya bilang para pemuda? Karena kalau dibandingkan pemuda Singapura dengan pemuda Indonesia, itu jauh. Khususnya dalam kedisiplinan waktu. Saya kemarin ada mengunjungi Nanyang Technological University, kampus terbaik ketiga di Singapura. Saya melihat di sana perbandingannya, khususnya mungkin dengan Aceh ya. Pemuda Aceh dan pemuda Singapura di sana itu jauh, khususnya dalam waktu. Mungkin kalau di Aceh kita kumpul jam 2, kumpulnya jam 3, jam 4 baru sampai. Ya. Betul ya? Karena memang lingkungan. Semua itu faktor lingkungan, betul. Iya, betul. Ya, kalau di Singapura, mereka masuk kelas jam 2 misalkan. Ya mereka jam 1, jam setengah 2 itu udah di sana. Karena memang mereka itu disiplin banget terhadap waktu. Bahkan sekelas Malaysia, mereka juga kedisiplinannya itu bagus. Kan Indonesia dan Malaysia ini kadang ada ya isu-isu di sosmed itu mereka kadang cocok gitu ya. Nah, saya lihat ya mereka itu jujur nih masih bagus di sana gitu untuk kedisiplinan waktunya, khususnya di Kuala Lumpurnya ya kemarin.
teman. Nah, itu tadi cukup banyak juga video yang kita reaksikan, tapi mostly itu tentang pendidikan ya, maupun itu sekolah ataupun kuliah gitu. Oke, nah memang saya lihat kan ramai juga kan warga negara, orang-orang luar negara itu datang ke Malaysia ini untuk berkuliah ya. Oke, nah pasti karena apa? Karena mereka tahu kan kualitasnya di sini tuh kualitas university itu ya terbaik, makanya mereka jauh-jauh datang daripada negara mereka itu ya, dari segala penjuru lah ya, apalagi daripada Indonesia. Nah, ramai juga pelajar-pelajar itu datang ke sini untuk melanjutkan studi mereka, disebabkan ya kampus di Malaysia ini sudah diakreditasi dunia. Nah, ada juga itu hari saya tengok kan ada beberapa video orang katanya mereka kenapa pilih ke Malaysia, salah satunya untuk memperlancar komunikasi mereka dalam bahasa Inggrisnya, karena kalau di Indonesia mostly kalau kita university itu akan conversationnya percakapannya itu gunakan bahasa Indonesia kan. Nah, kalau di Malaysia ini diperdalam lah komunikasinya gunakan bahasa Inggris. Bahkan ya, ini saya bicara jujur saja ya, kawan saya pun ada university di Indonesia. Bahkan di sana pun sudah mahasiswa mereka pun banyak yang ramai yang tidak tahu bahasa Inggris lagi ya. Nah, gimana mau diakreditasi dunia, bahasa Inggris pun mereka ya kurang ya gitu ya. Masalah pendidikan ya, sekolah, saya lihat lah akhir-akhir ini buka-buka FYP TikTok itu banyak sekali berkeliaran video-video anak-anak sekolah. Disebabkan apa? Karena mereka pakai baju seragam, masih uniform. Nah, mereka ada yang joget-joget di kelas ya. Mereka ada buat-buat video-video TikTok. Kalau pelajar Malaysia jarang saya nampak lah, disebabkan kan kalau di sini itu di sekolahnya dilarang membawa telepon bimbit kan, handphone. Nah, kalau di Indonesia boleh saja. That's why itu kenapa kita boleh lihat anak-anak itu boleh pakai baju sekolah, ramai-ramai mereka buat video joget-joget ya kan, gelek-gelek dekat sekolah karena boleh sana bawa handphone. Nah, banyaknya video saya lihat kan ada juga pelajar yang tak boleh membaca lagi, ada lagi hanya pertanyaan simple sederhana saja, contohnya 60 ditambah 35. Mereka tak tahu jawab. Langsung bingung ya. Tak tahu saya karena mereka gugup tak tahu menjawabnya atau memang mereka tak tahu berhitung ya. Iya, bahkan ada juga disuruh membaca berapa pukul berapa ini. Nah, mereka pun tak tahu ya dan salah-salah jawaban. So, dimulai daripada pendidikan lah ya, dan juga jangan lupa untuk memanusiakan guru-gurunya, karena gajinya itu pun ya cukup sangat miris ya. Mereka itu terpaksa, apalagi guru-guru yang honorer, guru-guru kontrak ini ya, guru-guru sementara ini terpaksa mereka meninggalkan profesi mereka mengajar, jadi tadi TKI di Malaysia